Bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah warung kopi kecil, pagi yang sejuk berubah mendung. Kamu merasa ada yang mengawasi, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, kamu melihat sosok itu. Tinggi, berjubah putih, matanya bercahaya, dan yang lebih mengejutkan, dia tahu namamu. Siapakah sosok ini? Malaikat, atau sesuatu yang lain? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari pemuda itu? Simak kisahnya sampai akhir. Mungkin ini adalah pesan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nas Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah provinsi di Sumatera, di mana udara pagi selalu terasa segar dan kabut tipis kerap menyelimuti perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky. Ia bukanlah seseorang yang istimewa di mata kebanyakan orang, namun bagi mereka yang mengenalnya, Rizky adalah sosok yang membawa ketenangan dalam diamnya. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Rumahnya terletak di sebuah desa kecil di lereng bukit, di mana suara burung berkicau menjadi alarm alami setiap pagi, dan aroma tanah basah selepas hujan menjadi sesuatu yang akrab dalam kesehariannya. Desa itu tak begitu ramai, tapi cukup hidup dengan aktivitas para petani yang setiap pagi turun ke sawah, anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki di jalanan tanah, serta ibu-ibu yang berkumpul di depan rumah sambil bercengkrama. Rizky berusia 27 tahun, namun ia merasa seakan-akan hidupnya berjalan begitu cepat. Setiap hari, rutinitasnya nyaris tidak pernah berubah. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun, mengambil air wudhu dari sumur kecil di belakang rumahnya, lalu menunaikan sholat subuh. Ia selalu merasa ada ketenangan dalam ibadahnya. Seolah-olah dalam setiap doa yang ia panjatkan, ada harapan kecil yang menggantung di langit pagi. Setelah sholat, ia bergegas bersiap untuk bekerja sebagai sopir angkutan umum. Sejak remaja, ia sudah terbiasa mengemudikan mobil, mengikuti jejak almarhum ayahnya yang dulu juga seorang sopir. Hidupnya tidak berlebihan, tidak banyak harta yang ia miliki, tapi ia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Setiap hari, ia menyusuri jalan-jalan berkelok yang membelah perbukitan. Mobil angkutannya bukanlah kendaraan yang baru, bahkan catnya sudah mulai memudar di beberapa bagian. Namun, ia merawatnya dengan baik, seolah-olah mobil tua itu adalah sahabatnya yang selalu menemani hari-harinya. Setiap pagi, ia mengangkut penumpang, petani yang hendak ke pasar, anak sekolah yang harus pergi ke kota kecil di seberang bukit, atau pedagang yang membawa barang dagangan mereka. Ia bukan orang yang banyak bicara, namun senyumnya selalu hadir untuk setiap penumpang yang naik. Pagi itu, selepas sholat subuh, Rizky merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit yang biasanya mulai terang justru tampak lebih gelap. Awan-awan kelabu bergelayut rendah di atas perbukitan, seolah-olah menyembunyikan matahari yang masih enggan menampakkan diri. Meski begitu, ia tetap melangkah keluar dari rumah dengan jaket tipis membalut tubuhnya. Perjalanan pagi ini terasa sedikit lambat, bukan karena kendaraannya bermasalah, tapi karena pikirannya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengganggunya. Ia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan utama. Warung itu bukan sekadar tempat singgah baginya, melainkan tempat di mana ia sering menemukan kehangatan di tengah kesendiriannya. Bangunan warungnya sederhana, terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Ada beberapa meja kayu dan bangku panjang, cukup untuk menampung para pelanggan yang datang silih berganti. Dulu, warung ini lebih ramai, tapi akhir-akhir ini Rizky merasa jumlah pelanggan semakin berkurang. Pemilik warung itu, seorang pria parubaya bernama Pak Hasan,
adalah orang yang ramah. Ia selalu menyambut pelanggan dengan senyum tulus, meskipun tak jarang tubuhnya terlihat lelah. Pak Hasan sudah bertahun-tahun menjalankan warung ini, sejak ia masih muda, dan banyak orang yang mengenalnya. Ia bukan hanya seorang penjual kopi, tapi juga pendengar yang baik bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Hari itu, saat Rizky memasuki warung, suasananya terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada banyak pelanggan seperti biasanya, hanya beberapa orang yang duduk diam tanpa banyak bicara. Seorang bapak tua duduk di pojok, sibuk membaca koran yang sudah agak lusuh. Dua pemuda terlihat berbisik-bisik satu sama lain. Wajah mereka serius seolah sedang membicarakan sesuatu yang penting. Sementara itu, di meja lain, seorang ibu tampak sibuk menyuapi anaknya yang masih kecil. Rizky merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sudah sering datang ke warung ini, dan biasanya suasananya lebih ramai. Tapi kali ini, seolah-olah ada yang menahan semua orang untuk berbicara terlalu keras, seakan ada sesuatu yang tengah mengintai dari kejauhan. Ia mengabaikan perasaannya dan duduk di bangku favoritnya, dekat dengan jendela yang menghadap ke sawah. Dari sana, ia bisa melihat hamparan hijau yang luas, dengan kabut tipis yang masih menggantung di permukaan tanah. Ia memesan secangkir kopi hitam dan sepiring nasi uduk, makanan favoritnya setiap pagi. Saat Pak Hasan menghidangkan pesanannya, Rizky bertanya, "Pak, ada apa ya? Kok warungnya sepi sekali hari ini?" Pak Hasan hanya tersenyum kecil, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Rizky merasa tidak nyaman. Mungkin karena cuaca. Nah, orang-orang malas keluar rumah kalau udara terlalu dingin. Jawabnya singkat. Rizky mengangguk, meski perasaannya masih gelisah. Ia mengambil cangkir kopinya, menghirup aromanya dalam-dalam sebelum menyesap sedikit demi sedikit. Kopi buatan Pak Hasan selalu terasa berbeda. Ada kehangatan dalam setiap tegukannya, seolah membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi pagi ini, bahkan kehangatan itu pun tak cukup untuk menghilangkan kegelisahannya. Di sudut matanya, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat, seakan ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Ia menoleh perlahan, mencoba mencari sumber perasaan itu. Di ujung meja, duduk seorang pria berjubah putih. Sosok itu tampak tenang, tangannya terlipat di atas meja, dan wajahnya dipenuhi keteduhan yang sulit dijelaskan. Tidak ada makanan atau minuman di hadapannya, hanya keheningan yang mengelilinginya. Jantung Rizky berdebar. Ia merasa aneh. Warung ini kecil, dan seharusnya ia menyadari jika ada seseorang yang baru saja masuk. Tapi ia sama sekali tidak melihat sosok itu datang. Bahkan Pak Hasan pun tampak tidak menyadari keberadaannya. Dengan ragu, Rizky berdiri dan mendekati pria itu. "Maaf, Pak, apa Bapak butuh sesuatu?" tanyanya pelan. Sosok itu menoleh padanya dan tersenyum. Senyumnya lembut, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rizky merasa seolah-olah dirinya sedang ditelanjangi. "Tidak, Nak. Aku hanya ingin melihatmu," jawab pria itu dengan suara yang begitu tenang namun berwibawa. Rizky merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tidak biasa dari sosok ini, sesuatu yang melampaui pemahamannya. Rizky tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok pria berjubah putih itu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kehadirannya begitu nyata, namun di saat yang sama terasa asing. Wajahnya teduh, kulitnya bersih, dan matanya seakan memiliki kilauan lembut yang menenangkan. Setiap gerakan pria itu penuh kehati-hatian, seakan ia berada di luar dimensi waktu yang biasa dialami manusia. Senyuman pria itu tidak biasa. Bukan senyum ramah seperti milik Pak Hasan atau orang-orang yang biasa Rizky temui. Itu adalah senyuman yang terasa lebih dalam, seolah-olah mengandung makna yang lebih besar dari sekadar keramahan. Dalam hatinya, Rizky merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan pria itu kepadanya, tetapi ia tidak tahu apa. Warung kopi tetap hening. Orang-orang di dalamnya terus melanjutkan aktivitas mereka tanpa terganggu, seolah-olah mereka tidak melihat keberadaan pria berjubah putih itu. Rizky mencoba memastikan kembali. Ia melirik ke arah Pak Hasan yang masih sibuk mengelap meja di dekat pintu.
Pak Hasan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sadar ada orang lain yang duduk di meja itu. Dengan hati-hati, Rizky menelan ludahnya. Ia merasa dadanya sedikit sesak, bukan karena takut, tetapi karena perasaan aneh yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ada sesuatu yang menggelitik pikirannya, seolah-olah pria itu membawa sebuah pesan yang sangat penting, pesan yang khusus ditujukan untuknya. Aku hanya ingin melihatmu. Pria itu mengulang perkataannya dengan suara yang sama lembutnya. Tetapi kali ini, Rizky merasa kata-kata itu memiliki bobot yang lebih besar dari yang ia kira. Bagaimana Bapak tahu nama saya? Tanya Rizky dengan suara yang nyaris bergetar. Ia berusaha tetap tenang, meski di dalam dadanya ada rasa penasaran yang bercampur dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya mengetahui namanya tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengingat apakah mungkin pria ini adalah salah satu penumpangnya dulu, atau mungkin seseorang yang pernah ia temui di masa lalu. Namun, pria itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Matanya menatap Rizky dengan sorot penuh kedamaian, seolah-olah ia tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Waktu terasa melambat. Seakan-akan hanya ada mereka berdua di dalam warung. Meskipun suara sendok beradu dengan cangkir masih terdengar samar di kejauhan. Rizky, pria itu akhirnya berkata dengan nada yang lebih serius. Kau adalah pemuda yang baik. Tapi kau sering lupa bahwa ada yang selalu mengawasimu, bahkan saat kau merasa sendirian. Kata-kata itu membuat Rizky membeku di tempatnya. Ia menelan ludah, mencoba memahami maksud pria itu. Apa maksud Bapak? Tanyanya perlahan. Tetapi sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap mata, pria berjubah putih itu menghilang. Rizky terkejut. Ia langsung menoleh ke sekeliling warung, mencari sosok pria itu, tapi tidak menemukannya di manapun. Kursi yang tadi ditempatinya kosong, tanpa tanda-tanda bahwa ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Tidak ada gelas kopi, tidak ada jejak keberadaannya. Seolah-olah ia memang tidak pernah ada. Pak Hasan, yang masih berdiri di dekat meja kasir, melihat ekspresi kebingungan Rizky. Ada apa, Nak? Tanyanya dengan nada lembut. Pak. Rizky menggelengkan kepalanya, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Bapak tidak melihat orang yang tadi duduk di sana. Pak Hasan mengernyitkan dahinya, lalu menoleh ke arah meja yang dimaksud Rizky. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, tidak ada siapa-siapa di sana sejak tadi. Jawaban itu membuat bulu kuduk Rizky meremang. Ia ingin menyangkalnya, ingin meyakinkan dirinya bahwa ia tidak mungkin salah melihat. Tetapi bagaimana mungkin? Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia bahkan berbicara dengannya. Rizky mundur selangkah, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Perasaannya semakin kacau. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa pria itu bukan manusia biasa. Ada yang lebih besar dari ini. Dalam perjalanan pulang, pikiran Rizky tidak bisa lepas dari kejadian di warung kopi tadi. Ia mencoba mencari penjelasan logis, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa yang ia alami bukanlah hal biasa. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil Al-Quran yang selalu ia letakkan di rak kecil di samping tempat tidurnya. Ia merasa perlu mencari jawaban, atau setidaknya petunjuk, tentang apa yang baru saja terjadi padanya. Ia membuka halaman demi halaman secara acak, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam. Kemudian, matanya tertuju pada satu ayat di surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Rizky membaca ayat itu berulang kali. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya. Seperti sebuah jawaban atas kegelisahan yang tengah ia rasakan. Apakah ini adalah peringatan? Apakah pria berjubah putih itu adalah utusan yang dikirimkan untuk menyampaikan sesuatu kepadanya? Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah semua kejadian di hidupnya, rutinitas yang selalu sama, perasaan kosong yang kadang datang tanpa alasan, pertanyaan tentang tujuan hidupnya, semuanya mengarah pada satu hal. Mungkin sudah waktunya ia berubah. Beberapa hari berlalu,
Tetapi kejadian di warung kopi itu masih terus membayangi pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat kembali senyum pria itu, sorot matanya yang menenangkan, serta kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum menghilang. Ia kembali ke warung kopi beberapa kali, berharap bisa menemukan pria itu lagi. Tetapi setiap kali ia datang, warung tetap sama seperti biasanya, tidak ada tanda-tanda kehadiran pria berjubah putih itu. Pada akhirnya, Rizky memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada Pak Hasan. Ia berharap pemilik warung itu bisa memberikan sedikit pencerahan, atau setidaknya membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan dengan seksama, Pak Hasan menghela napas dan tersenyum kecil. Nah, katanya, kadang-kadang Allah mengirimkan tanda-tanda kepada kita melalui cara yang tidak kita duga. Bisa melalui mimpi, bisa melalui kejadian aneh, atau bisa juga melalui seseorang yang datang secara misterius. Rizky terdiam. Ia merasa seperti baru saja mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Jadi, menurut Bapak, dia siapa? Tanyanya perlahan. Pak Hasan menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Mungkin itu adalah malaikat. Nah, kata-kata Pak Hasan menggema di benak Rizky. Mungkin itu adalah malaikat. Nah, malaikat? Pikirannya berputar dengan cepat, mencoba memahami implikasi dari pernyataan itu. Ia bukan seseorang yang sering mengalami kejadian luar biasa. Hidupnya sederhana, rutinitasnya selalu sama, bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Ia tidak pernah mengalami peristiwa yang membuat bulu kuduknya berdiri seperti ini. Tetapi, jika benar sosok itu adalah malaikat, mengapa ia menampakkan diri kepadanya? Apakah ada sesuatu yang harus ia ubah dalam hidupnya? Ataukah ini adalah tanda bahwa ia telah mengabaikan sesuatu yang penting selama ini? Rizky menatap cangkir kopi di hadapannya, yang kini hanya tersisa ampas hitam di dasar cangkir. Tangannya sedikit gemetar saat ia meraih sendok kecil di sampingnya, mengaduk-aduk ampas itu tanpa tujuan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu, semakin kuat rasa gelisah dalam hatinya. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat yang terus mendorongnya untuk mencari jawaban. Suasana warung kopi tetap sama seperti biasanya. Pelanggan datang dan pergi. Suara gelas beradu dengan meja kayu. Aroma kopi yang bercampur dengan udara pagi yang masih segar. Namun, bagi Rizky, ada sesuatu yang berbeda. Seakan-akan dunianya telah berubah setelah pertemuan itu. Ia merasa bahwa hidupnya yang selama ini berjalan dalam garis lurus kini tiba-tiba bercabang ke berbagai arah yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Rizky akhirnya berdiri, membayar kopinya kepada Pak Hasan, lalu melangkah keluar. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa mengabaikan peristiwa ini begitu saja. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengarkan suara detak jam di dinding yang terasa semakin lambat seiring waktu berlalu. Biasanya, setelah seharian bekerja, ia akan langsung tertidur begitu tubuhnya menyentuh kasur. Tetapi kali ini, pikirannya terus bekerja, mencari makna di balik kejadian yang menimpanya. Ia teringat bagaimana sosok itu menyebutkan namanya tanpa pernah ia perkenalkan terlebih dahulu. Ia teringat tatapan mata sosok itu, bukan tatapan yang menilai atau menghakimi, tetapi penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Ia juga mengingat bagaimana sosok itu berkata bahwa ada yang selalu mengawasinya, bahkan saat ia merasa sendirian. Kalimat itu menusuk ke dalam lubuk hatinya. Rizky memang sering merasa sendirian. Meskipun ia bertemu banyak orang setiap hari, penumpang yang datang dan pergi, pedagang di terminal, teman-temannya sesama sopir angkutan, ia selalu merasa ada kekosongan dalam dirinya. Ada sesuatu yang hilang, tetapi ia tidak tahu apa. Ia bangkit dari tempat tidurnya, melangkah ke meja kecil di sudut kamar, lalu mengambil Al-Quran yang telah lama menemani hari-harinya. Jari-jarinya membuka halaman secara acak, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan pencerahan. Matanya jatuh pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman.
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 257. Rizki terdiam. Ayat itu terasa begitu tepat dengan apa yang sedang ia rasakan. Apakah ini adalah petunjuk bahwa selama ini ia berada dalam kegelapan tanpa ia sadari? Apakah pria berjubah putih itu diutus untuk membimbingnya menuju cahaya? Hari-hari berikutnya, Rizki mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru menjalani rutinitasnya, melainkan lebih sering berhenti sejenak untuk merenung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Kesejukan udara pagi saat ia berangkat bekerja, kehangatan senyuman orang-orang di sekitarnya, bahkan doa-doa yang selama ini ia ucapkan tanpa benar-benar memahami maknanya. Ia juga mulai lebih sering ke masjid, bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk duduk diam dan merenungkan segala sesuatu yang telah ia alami. Kadang-kadang, ia bertanya dalam hati, apakah benar sosok itu adalah malaikat? Ataukah hanya halusinasi yang muncul karena kelelahan? Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia yakin bahwa kejadian itu bukan kebetulan. Suatu pagi, saat ia sedang menunggu penumpang di terminal, seorang lelaki tua yang sering naik angkutannya bertanya, "Rizki, kenapa belakangan ini kamu terlihat lebih tenang?" Rizki tersenyum kecil. "Mungkin karena saya sedang belajar memahami sesuatu, Pak," jawabnya singkat. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, lanjutkan. Hidup ini singkat. Nah, kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang jauh, padahal jawaban ada di depan mata." Kata-kata itu kembali membuat Rizki berpikir. Apakah selama ini ia telah mencari jawaban di tempat yang salah? Malam itu, Rizki kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri duduk di warung kopi itu lagi, di meja yang sama, dengan cangkir kopi di hadapannya. Tetapi kali ini, warung itu kosong. Tidak ada pelanggan lain, tidak ada Pak Hasan, hanya ia dan suara angin yang berhembus pelan. Kemudian, ia melihat sosok pria berjubah putih itu kembali duduk di depannya. Wajahnya tetap tenang, matanya masih memancarkan cahaya kedamaian yang sama. "Kau sudah melakukan yang terbaik, Rizki," kata pria itu dengan suara lembut. "Tetapi perjalananmu masih panjang. Jangan berhenti di sini." Rizki ingin bertanya lebih banyak, ingin meminta penjelasan lebih dalam. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, sosok itu perlahan memudar, menghilang dalam cahaya yang lembut. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Tetapi kali ini, tidak ada ketakutan. Hanya ada perasaan tenang yang tidak bisa ia jelaskan. Rizki tidak pernah melihat sosok itu lagi, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata. Tetapi pertemuan itu telah mengubah cara ia memandang hidup. Ia menjadi lebih sadar akan keberadaan Allah dalam setiap langkahnya. Ia belajar untuk lebih bersyukur, lebih menghargai momen-momen kecil dalam hidupnya, dan lebih peduli pada orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia merasa ragu atau kehilangan arah, ia akan mengingat kata-kata pria berjubah putih itu. "Kau sudah melakukan yang terbaik, tetapi perjalananmu masih panjang." Hidup memang penuh misteri. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Rizki mungkin tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Apakah ia benar-benar malaikat atau hanya sebuah tanda dari Allah? Tetapi satu hal yang ia yakini, kejadian itu telah mengubah hidupnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.